Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Fast Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Hari ini tanggal 6 November 2025, hari Kamis ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita berkunjung ke salah satu mitra kita, yaitu mitra dari BUMDes Sejahtera. BUMDes Sejahtera. Sumber Sejahtera. BUMDes Sumber Sejahtera. Tepatnya kita ada di Desa Pujon Kidul, di Kafe Sawah gitu ya. Yeah. Di Kafe Sawah Desa Pujon Kidul, di Kabupaten Malang ya, Kabupaten Malang. Nah, salah satu kegiatan dari Kafe Sawah ini melalui BUMDes Sumber Sejahtera yaitu pengadaan budidaya cacing gitu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Pak Nur Rahmat. Beliau kalau di desa sebagai Kesra ya, ya sebagai Kesra. Nah, beliau mungkin bisa sedikit sharing kepada kita semua kenapa di BUMDes ini itu ada pengembangan budidaya cacing. Jadi saya ke sini nih sebenarnya sudah banyak kegiatan di sini. Salah satunya kegiatan Kafe Sawah Pak Nur ya. Yeah. Cuma tadi di salah satu area spot di Kafe Sawah ini sama BUMDes itu dibuatkan dikembangkan budidaya cacing. Baik, mari kita langsung bersama dengan Pak Nur. Okay? Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, mungkin bisa diperkenalkan kepada Bapak Ibu di rumah latar belakang kenapa di BUMDes Sumber Sejahtera ini dikembangkan kegiatan budidaya cacing begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saya kasih Kesra di pemerintahan Desa Pujon Kidul. Dalam hal ini saya ditunjuk untuk mengelola budidaya cacing. Nah, yang awalnya budidaya cacing ini bertujuan untuk mengentas permasalahan limbah kotoran sapi yang ada di warga. Nah, karena kebetulan di budidaya cacing ini ada keuntungan yang berpotensi istilahnya. Ya, jadi kita membuka budidaya cacing yang pakannya itu kita dapat dari kotoran sapi yang ada di warga. Selama ini pun juga tidak pernah beli, kita hanya cuma minta ke warga, kita ambil untuk pakan cacingnya seperti itu. Selama ini kotoran sapinya warga itu diapakan Pak Nur selama ini yang di warga itu ya? Selama ini sebelumnya ada budidaya cacing, itu dibuang cuma-cuma, dibuang ke selokan. Nah, itu yang jadi masalah juga itu baunya, baunya itu jadi polusi lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita ini hanya cuma beberapa persennya saja lah, mungkin kita bisa mengentas di sekitar wisata ini, nah, bisa mengurangi polusi dari bau kotoran hewan itu. Sebenarnya banyak ya Pak Nur ya potensinya limbahnya sapi di sini ya. Banyak sekali. Ini aja hanya cuma berapa 15 peternak yang saya ambil ini. 15 peternak. 15 peternak. Itu diambil sampai habis gitu Pak Nur ya? Iya. Nah, intinya yang biasa kotoran itu dibuang ke selokan, diontor lah di sini. Nah, itu kita ambil. Nah, warga kita beri tong. Nah, kita masukkan. Nah, terus kita bawa ke budidaya cacing untuk pakan. Itu pun warga sangat senang. Ya, sangat senang ya. Nah, karena juga mengurangi di situ kalau ngontor itu kan pakai air Pak. Iya. Ketika air butuh air banyak untuk ngontor seperti itu. Ya, itu kalau 4 hosa itu satu hari sampai berapa banyak itu Pak Nur ya?
Perkiraan sekitar 1,5 ton. 1,5 ton ya Bapak Ibu per hari ya. Yang selama ini para peternak sapi itu membuang kotoran ke selokan itu pun juga butuh air dan sebagainya. Sama BUMDes itu difasilitasi tong-tong gitu ya. Satu peternak sampai berapa tong itu Pak Nur? Ada yang 2 tong, yang sapi 3 itu 2 tong, ada yang sapinya ada yang 8, ada yang 6, itu banyak tong lah. Intinya dari satu hari itu dari orang 15 itu ada sekitar 30 tong ya. 30 tong lah. Ya, jadi nanti dari tim BUMDes ada kayak TOSA gitu ya yang ngambil di warga sekitar. Itu ya 1,5 ton per harinya. Itu salah satu solusi yang mau diselesaikan. Walaupun itu masih mungkin belum masih 0,1% mungkin dari potensi limbah ya, tapi sudah dimulai pemanfaatan kotoran sapi sebagai makanan cacing. Nah, tadi saya sudah ke tempat sana, ke tempat kebun cacing. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa, ketika kotoran sapi dimakan cacing, cacingnya berkembang. Ya. Nah, setelah itu targetnya BUMDes apa Pak setelah punya cacing begini? Selain penyelesaian solusi limbah kotoran sapi ya. Harapannya dari hasil budidaya cacing ini, selain kita menghasilkan dari cacingnya sendiri, kita akan mengelola kotorannya. Kotoran cacing itu akan kita kelola, nah kita buat pupuk organik. Seperti itu. Harapannya untuk petani-petani di sini kan banyak yang membutuhkan. Jadi untuk anggap aja pasar dari vermikomposnya sudah sekitar ya Pak ya? Sekitar ini sudah ada yang pesan lah. Sudah yang pesan. Demo saja nanti hasilnya kayak apa. Jadi nanti dari budidaya cacing Bapak Ibu pemirsa itu kan hasilnya 2. Kalau cacingnya sementara kontrak dengan kami lah, dengan RAC ya, Pak Nur. Jadi kalau lihat tadi itu Bapak Ibu pemirsa itu setidaknya lah dari hasil cacing itu 1 kintal per minggu lah minimal setidaknya Pak Nur ya, atau 2 juta per minggu ya. Itu setidaknya gitu, karena harusnya lebih gitu ya, karena kelihatan sudah bagus. Kemudian nanti dari vermikomposnya kan BUMDes punya sendiri ya, punya unit bisnis sendiri. Itu nanti dari casting ditambah tambahan apa gitu ya, pupuk lain lah. Sebenarnya yang lain tuh dikemas kemudian dipasarkan ke petani-petani yang ada di sini. Itu pun kayaknya mungkin kurang gitu vermikomposnya tuh ya. Kurang banyak. Iya ya, ini area kan. Ya itu sekalian. Itu BUMDes sudah selama berapa bulan? 4 bulan ya Pak Nur sudah menjalankan. Pas ya, 4 bulan. Mulai minggu depan dan moga-moga seterusnya setiap minggu. Amin. Itu bisa kirim ke RAC ya, targetnya 1 atau 1,5 kintal per minggu. Semoga ya supaya bisa menjadi ini tambahan pemasukan untuk BUMDes. Mungkin Pak Nur sedikit nggak mungkin kendala bisa jadi disampaikan, atau mungkin apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah, monggo kami persilakan Pak Nur. Untuk selama ini masalah kendala di budidaya cacing, saya kira minim sekali lah. Hanya cuma ada hewan. Ada hewan apa itu Pak namanya? Hama ya? Ya, hama. Apa namanya itu? Apa itu kayak celurut apa itu? Bajing itu. Bajing. Tapi sudah bisa kita atasi ya. Kita pakai pagar seperti itu sudah nggak masuk lah. Mungkin itu kendala yang ringan-ringan. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk Bapak Ibu pemirsa, terutama memang pemanfaatan limbah koyaknya di situ ya. Ya, harapan saya mungkin untuk budidaya cacing ini, kalaupun ini sudah bisa berhasil, bisa ada manfaatnya, harapan kami ke depan kita bisa kembangkan lagi. Ya, karena di desa saya ini kan banyak kotoran yang melimpah, tidak
termanfaatkan ya. Tidak termanfaatkan seperti itu. Nah, harapan saya kotoran limbah ini bisa jadi berkah. Ya, amin. Nah, buat peternak juga buat petani. Nah, untuk pupuknya seperti itu. Ya. Oh ya, yang terakhir tadi waktu ngambil limbah ke para peternak itu, mereka nggak ada sesuatu yang dari BUMDes untuk mereka atau belum ya? Ya belum. Sementara ini belum. Kita hanya cuma sukarela ngambil aja. Dan mereka tambah senang sebetulnya. Baik, Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi ya kita bincang-bincang dengan Pak Nur Rahmat, Kepala Seksi untuk Kesra Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, kecamatannya Kecamatan Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Alhamdulillah BUMDes sudah berinisiasi ya. Mungkin tidak banyak BUMDes di Indonesia ini yang seperti di sini, Pak. Jadi BUMDes sudah mulai menginisiasi pemanfaatan limbah kotoran sapi warga itu yang selama ini belum termanfaatkan, sekarang dimulai diinisiasi dimanfaatkan sebagai makanan cacing gitu ya. Dan alhamdulillah setelah 4 bulan masa pemeliharaan sudah waktunya menghasilkan ya gitu. Dan tadi disampaikan beliau ini karena memang potensi limbahnya masih begitu banyak mungkin ke depan mungkin akan ada ide-ide baru kayaknya untuk pengembangan selanjutnya gitu ya. Harapannya seperti itu ya, yang selalu dimulai dari BUMDes sumber sejahtera Pujon Kidul ya. Demikian Bapak Ibu pemirsa bincang-bincang kita, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.